itu mewujudkan Hima BSI yang berkualitas, berdedikasi, dan bermanfaat. Untuk misi saya yaitu yang pertama mengoptimalkan seluruh program kerja Hima BSI. Yang kedua, menumbuhkan jiwa solidaritas, loyalitas, dan saling menghargai antar anggota. Kemudian menjadikan Hima BSI sebagai wadah aspirasi serta minat bakat bagi seluruh mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, serta menjalin hubungan baik itu dalam jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia maupun dengan luar jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk penjelasan visi dan misi saya yaitu mewujudkan Hima BSI yang berkualitas. Berkualitas di sini berarti harapan saya nantinya dapat menjadikan Hima BSI yang lebih baik dengan cara yang pertama itu mengoptimalkan seluruh program kerja Hima BSI. Dengan terlaksananya program kerja secara optimal tentu akan meningkatkan mutu dan kualitas dari Hima BSI. Yang selanjutnya yaitu berdedikasi. Berdedikasi di sini berarti sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu. Harapan saya nantinya seluruh anggota Hima BSI dapat bersedia mampu meluangkan tenaga, pikiran, dan waktu untuk terjalannya program kerja Hima BSI dari awal periode hingga akhir periode. Visi saya ini berkaitan dengan misi saya yaitu menumbuhkan jiwa solidaritas, loyalitas, dan saling menghargai antar anggota. Solidaritas di sini, harapan saya kelak nantinya anggota Hima BSI dapat memiliki rasa saling kekeluargaan, saling membantu, dan saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya yaitu loyalitas. Loyalitas di sini harapan saya nantinya anggota Hima BSI dapat membersamai seluruh program kerja Hima BSI dari awal periode hingga akhir periode dan saling menghargai antar anggota satu sama lain. Selanjutnya yaitu bermanfaat. Harapan saya nantinya anggota Hima BSI periode 2023-2024 selain dapat melaksanakan seluruh program kerja dengan baik juga dapat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu menjadikan Hima BSI sebagai wadah aspirasi serta minat bakat bagi jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekian pemaparan visi dan misi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, yakni penampilan bakat atau unjuk bakat oleh calon ketua Hima BSI 2023-2024. Bayangan karya Ajib Rosidi. Bayanganmu terekam pada permukaan piring, pada dinding, langit, awan, kemanapun aku berpaling, dan di atas atap rumah angin pun bangkit berdesir, menyampaikan bisikmu dalam dunia penuh bisik. Masihkah dini hari Januari yang renyai suatu tempat bagi tanganku membelai? Telah habis segala kata namun tak terucapkan rindu yang berupa suatu kebenaran. Bayanganmu yang menagih selalu. Tidakkah segala sudah kusampaikan demi waktu? Tahun-tahun pun akan sepi berlalu. Ku tahu, karena dunia resah kan diam membisu. Beranjak ke acara inti yaitu sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh moderator. Namun sebelum itu, saya akan membacakan biodata singkat dari moderator kita hari ini. Nama, Jihan Aina Nabila. Tempat tanggal lahir, Semarang, 4 Mei 2004. Saat ini berkuliah di Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Rombel 5. Baik, kepada moderator dipersilahkan untuk memimpin acara selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Pewara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Jihan Aina Nabila sebagai moderator yang akan memandu jalannya kampanye dialogis
calon Ketua Hima jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia periode 2023-2024. Kepada panelis, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Moderator dan Mbak Powara. Mungkin dari Bu Meina terlebih dahulu, apakah Bu Meina sudah masuk ruang Zoom? Bu Meina mempersilahkan. Bu Meina akan join pukul 13.50. Mbak Agnia dan Mbak Alif bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Agnia. Saya alumni Hima tahun 2020 dan 2021. Saat ini kuliah di UNES jurusan BSI, Prodi PBSI, semester 8. Silakan Mbak Alif. Terima kasih Mbak Agnia. Selanjutnya Mbak Alif silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, apakah suara saya masuk? Oke, perkenalkan, nama saya Alif Farhat Nisa, berkuliah di UNES, jurusan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan 2020. Baik, terima kasih kepada Mbak Arif yang telah memperkenalkan diri. Selanjutnya akan saya bacakan peraturan kampanye dialogis pada hari ini. Pertama, kepada calon ketua Hima dipersilakan untuk memaparkan visi, misi, dan program kerja selama sekurang-kurangnya 5 menit. Kedua, setelah seluruh calon memaparkan, panelis dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada masing-masing calon yang akan dipandu oleh moderator. Ketiga, setelah panelis maupun audiens bertanya, calon dipersilakan untuk menjawab atau mempersiapkan jawabannya selama maksimal 1-2 menit. Keempat, pertanyaan yang diajukan diharap berisi wawasan mengenai pengembangan lembaga Hima BSI. Yang kelima, pertanyaan maupun pernyataan dari panelis maupun audiens dilarang mengandung unsur sara, menghasut, dan mengadu domba ataupun penghinaan terhadap personal maupun kelompok. Keenam, kepada seluruh hadirin diharap dapat bersikap kondusif dengan tidak mengganggu jalannya acara. Sesi diskusi diestimasikan maksimal 90 menit. Sekian peraturan telah saya bacakan. Dengan ini, peraturan di atas bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya, kepada calon ketua Hima dipersilakan untuk memaparkan visi dan misi serta program kerja selama sekurang-kurangnya 5 menit. Dan tadi, karena sudah dipaparkan, mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Kepada calon ketua Hima, apakah sudah siap? Siap. Baik, apabila sudah siap, mari kita mulai sesi tanya-jawab kampanye dialogis calon ketua Hima jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia periode 2023-2024. Mungkin untuk Mbak Agnia dan Mbak Alif bisa, jika ingin bertanya, bisa langsung bertanya. Monggo Mbak Alif. Mbak Agnia dulu. Monggo Mbak. Oke, baik. Selamat siang Mbak Mailil. Siang Mbak Agnia. Hari yang sangat cerah ya Mbak Mailil. Baik, di sini saya ingin bertanya, ini pertanyaan yang easy lah, nggak terlalu sulit. Mbak Mailil 1 tahun yang lalu sudah di Hima BSI
dengan Mbak Nikma ya, ketuanya Mbak Nikma. Jadi di sini saya akan menanyakan apa saja yang sudah didapat oleh Mbak Mailil, dan menurut Mbak Mailil apa saja kekurangan yang harus diperbaiki, dan berikan salah satu solusi atau cara Mbak Mailil memperbaiki periode Hima tahun lalu. Silakan Mbak Mailil. Baik, Mbak Agnia, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk satu periode yang sebelumnya sudah saya jalani, apa saja yang saya dapat, yaitu pengalaman, skill, relasi, dan tentunya banyak berkaitan dengan itu, pengalaman, skill, dan relasi. Untuk kekurangan dari periode sebelumnya, yaitu komunikasi antar anggota. Masih bisa dibilang mungkin masih ada yang hilang-hilangan. Jadi untuk mengatasinya pada periode selanjutnya, yaitu dengan meningkatkan komunikasi satu sama lain, salah satunya yaitu dengan mendekatkan diri, meningkatkan rasa kekeluargaan, serta solidaritas antar anggota. Begitu Mbak Agnia. Baik, bagaimana cara Mbak Mailil mendekatkan diri kepada anggota Hima Mbak Mailil nantinya? Cara saya untuk mendekatkan diri yaitu dengan tentunya pertama-tama saling mengenal satu sama lain, saling terbuka, menganggap Hima BSI ini sebagai sebuah keluarga. Jadi tidak ada rasa nggak enak gitu, Mbak. Jadi nantinya anggota bisa misal sharing-sharing, ada masalah bisa cerita. Di dalam forum tetap membahas forum, tapi di luar forum kita adalah teman. Jadi kita bisa saling mengakrabkan diri untuk demi kebaikan Hima selanjutnya. Itu, Mbak. Oke, silakan gantian dulu Mbak Alif. Oke, makasih Mbak Agnia. Oke, tadi kan Mbak Agnia udah kayaknya terkait Hima ya. Nah, di sini saya mau background-nya ini bukan anak Hima, mungkin saya bertanya terkait lebih ke jati dirinya Mbak Mailil aja ini. Kayak seberapa tahu sih atau bagaimana sih kelebihan dan juga kelemahan dari Mbak Mailil, bagaimana mengelola kelebihan tersebut dan bagaimana mengontrol atau solusi dari kelemahan-kelemahan yang Mbak Mailil miliki sehingga Mbak Mailil ini pantas untuk menjadi Ketua Hima BSI periode 2003-2024. Baik, Mbak Alif, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk kelebihan saya yaitu saya mudah dalam melakukan sosialisasi dengan orang baru. Terus saya juga tenang dalam menghadapi masalah, tidak gerusak-gerusuk, tapi tetap berpikir jernih untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Untuk kekurangan saya, kadang untuk membuat keputusan yang terlalu mendadak mungkin membuat saya sedikit ragu. Dan untuk mengatasi hal tersebut, tentunya saya akan berkomunikasi dengan seluruh anggota Hima, baik itu PH maupun departemen-departemen lain untuk mempertimbangkan keputusan yang akan saya ambil. Begitu, Mbak Alif. Oke, baik. Lalu izin bertanya juga, dalam kepemimpinan kan ada banyak jenisnya ya. Namun dari hal ini saya mengerucutkan bahwa tipe kepemimpinan itu ada yang otoriter, ada yang juga demokratis. Nah, kira-kira tentunya dalam tipe itu ada kelebihan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Nah, jika Mbak Mailil ini menjadi ketua Hima nantinya, tipe kepemimpinan apakah yang akan Mbak Mailil pilih? Gitu. Baik, Mbak Alif, izin menjawab. Untuk tipe kepemimpinan, tentunya saya akan memilih demokratis karena setiap anggota berhak menyampaikan pendapat, baik itu saran, kritikan, maupun masukan untuk kebaikan Hima selanjutnya. Dan semua keputusan yang diambil juga berhak mendapat pertimbangan dari seluruh anggota Hima, karena dalam suatu organisasi tentunya tidak hanya berdiri sendiri, tapi semua anggota saling berkesinambungan dan saling berkaitan satu sama lain. Begitu Mbak Alif.
Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya Mbak Agnia bisa bertanya lagi. Oke, siap. Saya ingin bertanya, memetik dari misi Mbak Mailil, poin 4, menjalin hubungan baik dengan seluruh masyarakat jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia maupun luar jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Cara menjalin hubungan tentunya kamu harus mengerti pengelola jurusan itu siapa saja, bahkan tidak hanya pengelola jurusan ya. Mungkin ketika menjadi ketua hima kamu harus mengerti semua pengelola yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni dari dekan dan jajarannya. Mungkin bisa disebutkan seberapa tahu Mbak Mailil terkait jurusan BSI, dan bisa juga yang FBS bisa disebutkan. Silakan Mbak Mailil. Baik Mbak Agnia, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab untuk pengelola jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang pertama yaitu ada ketua jurusan, ada Bu Dr. Ayu Pristiwati, yang kedua ada sekretaris jurusan yaitu Ibu Septina Sulistianingrum, kemudian ada ketua laboratorium ada Ibu Debbie Luriawati, dan Kaprodi Sastra ada Ibu Sumartini. Kemudian untuk dari fakultas sendiri, dari dekan ada Ibu Sri Rezeki Urip, kemudian WD 1 bidang akademik ada Dr. Tommy Yuniawan, WD 2 bidang keuangan ada Pak Burhan, dan WD 3 bidang kemahasiswaan ada Pak Eko Raharjo. Begitu Mbak. Baik, Kaprodi Pendidikan siapa Mbak Mailil? Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tadi kan hanya sastra disebutkan. Ibu Pristi, Mbak. Oke. Bendahara? Bendahara Ibu Zulianti. Oke. Selain mengetahui pengelola yang ada di jurusan, tentunya Mbak Mailil juga nantinya harus mencari tahu, meminta tanda tangan ke siapa saja, lalu SPJ-an, LPJ-an, dan sebagainya. Oke, itu ya Mbak Mailil dicari tahu lagi lebih dalam terkait pengelola jurusan maupun FBS. Selanjutnya, pertanyaan ini ada salah satu dari komunitas yang menitipkan kepada saya. Bagaimana cara Anda untuk bisa memajukan komunitas yang ada di jurusan BSI agar bisa lebih berkembang dan diperhatikan kembali? Karena kan tahun-tahun sebelumnya online, tahun Mas Aji ya, dimulai tahun Mas Aji online, tahun saya online. Lalu tahun Mbak Nikma ini peralihan dari online ke offline. Nah, kemungkinan untuk tahunnya Mbak Mailil full offline. Jadi bagaimana cara Mbak Mailil memajukan komunitas di jurusan? Karena jika dilihat saat ini komunitas yang di jurusan itu mungkin hanya KTI ya, Mbak Alif ya. Ya, hanya KTI yang berjalan. Seperti teater Usmar Ismail, lalu film, apalagi kan ada komunitas yang tidak ada pembinanya. Coba bagaimana Mbak Mailil? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Agnia. Untuk mengatasi hal tersebut, saya akan berkomunikasi dengan ketua komunitas terlebih dahulu untuk berkonsultasi terkait mau diadakan open recruitment atau mungkin program kerja yang akan dilaksanakan untuk 1 tahun ke depan. Dan bila dari komunitas tersebut perlu bantuan dari Hima BSI, dari kami akan siap membantu semampu kita, karena kan kita juga memiliki banyak program kerja, jadi misal butuh bantuan akan kami bantu semaksimal mungkin. Begitu Mbak Agnia. Baik, departemen apa yang mengurusi komunitas, Mbak? Oke, departemen luar negeri ya.
karena cangkupannya keluar. Jadi nanti mungkin Departemen Luar Negeri bisa menghubungi ketua-ketua komunitas jika belum open recruitment segera dan dicarikan untuk pembina baru. Baik, Mbak. Ya, LTUI dan lain-lain itu sepertinya pembinanya sudah tidak mengajar di UNES lagi seperti Fafafa. Oke, silakan untuk Bu Meina. Ini Bu Meina sudah bergabung. Selamat siang, Bu Meina. Monggo. Selamat siang, mohon maaf terlambat ya. Sedang mengurus aksi saya atau bagaimana Mbak Agnia? Ya, Bu. Baik, ya terima kasih Mbak Agnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di acara yang bergengsi ini ya menurut saya. Yang WA saya siapa? Mbak siapa atau Mas siapa? Yang mengirim WhatsApp kepada saya? Siapa? Ya. Atas nama Nazil Maharani An-Nur. Nazil. Nazil ada di sini? Oh, perempuan. Jadi saya selama ini menyapa Mas ya. Oke, saya jadi penasaran ini laki-laki atau perempuan? Oh ya. Ternyata Mbak ya. Ya, biar lebih cair ya. Ya, maaf saya menyapa dengan Mas ya. Oke. Kemudian saya ingin mengucapkan selamat kepada Mbak Mailil Pratama yang telah berani ya untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Hima. Oleh sebab itu, saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Mbak Mailil, dan ini satu-satunya calon Ketua Hima ya. Baik. Iya, Ibu. Ya, ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi di sini. Mbak Mailil semester berapa? Semester 3, Ibu. Semester 3. Sudah pernah punya pengalaman organisasi apa saja? Untuk pengalaman organisasi, waktu SMP pernah bergabung di OSIS, waktu SMA hanya bergabung di PMR, kemudian waktu kuliah ini bergabung di Hima. Di Hima ya. Baik, apa motivasi Anda mencalonkan diri sebagai Ketua Hima? Baik, izin menjawab Ibu. Untuk motivasi saya mencalonkan diri sebagai Ketua Hima ini tentunya untuk memajukan Hima untuk lebih baik ke depannya dan membersama Hima untuk periode selanjutnya, Ibu. Ya, baik. Karena tidak semua orang berkenan untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Hima, oleh sebab itu saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Mbak Mailil ya, atas dasar kemauan itu ya. Ini merupakan salah satu langkah yang baik, niat yang baik. Oleh sebab itu saya menyarankan untuk meluruskan niat itu ya. Mari meluruskan niat untuk membangun Hima, Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang nanti insya Allah juga akan berdampak ya kepada lembaga, mulai dari Hima itu sendiri, kemudian sampai ke tingkat Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang nanti dampaknya juga akan dirasakan oleh sivitas akademika yang ada di Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, mulai dari mahasiswa, kemudian dosen, tendik ya. Oleh sebab itu saya mengapresiasi salah satu misi ya Mbak Mailil untuk mempererat kekeluargaan, karena memang bagian dari dosen, kemudian tenaga kependidikan, mahasiswa itu harus menyatu. Oleh sebab itu dari saya secara pribadi sebagai dosen jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia menginginkan Hima, Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia ini nanti menjadi jembatan ya. Kalau sekarang jembatannya itu kan ada dua ya, dua dunia. Yang pertama dunia nyata, yang kedua dunia maya. Jadi kita hidup di dalam dua dunia sekarang. Jadi di dunia maya, misalnya media sosial dan lain-lain itu juga diaktifkan. Ya,
Sekarang sudah aktif, nanti juga diaktifkan dan harus punya branding. Ya, ini saran saja. Brandingnya apa? Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia ini, ya saya kira tidak hanya sekadar menjadi event organizer atau menjadi panitia saja ya, Mbak Mailil nanti sebagai calon ketua Hima ya. Saya harap pengurus Hima itu juga memiliki orientasi untuk berprestasi. Prestasi itu bisa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jadi jangan hanya berorientasi sebagai panitia saja. Kalau kita lihat di sejarah itu, ya Pak Tommy Yuniawan, ya, kemudian almarhum Pak Ahmad Saifuddin, kemudian Pak Zulfa Fahmi, ya, beliau-beliau adalah sebentar, saya ada telepon ya. Baik, artinya aktif sebagai pengurus himpunan mahasiswa itu juga bisa berprestasi secara akademik. Bu Meina juga dulu bagian dari Hima, ya, Departemen Pendidikan, ya, anak buahnya Pak Diamond dulu. Pak Diamond jadi koordinator, saya anak buahnya. Nah, oleh sebab itu saya mengapresiasi di Hima itu juga ada apresiasi ya di Instagram gitu. Lalu menurut Mbak Mailil nanti ketika misalnya terpilih sebagai ketua Hima ada gebrakan branding di dalam ranah dunia maya, dunia virtual atau tidak? Akan membranding apa Hima Bahasa Indonesia dari dunia virtual itu? Ada rencana apa? Monggo. Baik Ibu Maina, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab untuk branding yang nantinya akan dilakukan untuk Hima periode 2023-2024. Insya Allah nanti untuk branding sendiri, yaitu dengan mengoptimalkan dan mempublikasi seluruh program kerja Hima BSI, yaitu dengan agar semua pengikut maupun semua mahasiswa baik dari UNES maupun di luar UNES dapat mengetahui Hima BSI. Begitu Ibu. Baik, mungkin nanti perlu ada divisi khusus ya. Biasanya yang menangani media sosial divisi apa? Departemen Luar Negeri, Ibu. Departemen Luar Negeri. Jadi perlu ada pertimbangan khusus ya, karena dunia kita makin bergeser ke isu-isu digital. Oleh sebab itu branding terhadap organisasi tertentu itu juga merupakan salah satu permasalahan atau hal yang vital, hal yang krusial yang perlu dibahas lebih mendalam. Kemudian saya ingin bertanya secara teknis ya. Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia atau Hima BSI itu per tahun dapat anggaran berapa dari fakultas? Tahu tidak, Mailil? Untuk anggaran itu kalau kemarin itu 12 juta sepertinya Ibu. Baik, 12 juta untuk 1 tahun menurut saya adalah dana yang kecil ya. Apalagi kalau ada acara Semarak Indonesia ya, dan program kerja Hima itu kan banyak sekali. Lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut agar ya Prokja Hima tetap bisa berjalan? Apakah demo ke dekanat atau gimana? Baik Ibu, izin menjawab. Untuk itu diusahakan konsultasi dengan dekanat. Misal emang sudah mentok dana segitu untuk Hima, nantinya program kerja Prokja Hima yang besar seperti Semarak Indonesia, Gebiar Mahasiswa, Webinar Nasional, itu biasanya ada kayak sponsorship gitu Ibu. Jadi
kita memberikan proposal kepada beberapa tempat maupun usaha untuk mendapatkan sponsoran. Begitu, Ibu. Baik, jawaban yang bagus. Artinya kita tidak menyerah pada keadaan, ya, tidak mengutuk keadaan. Walaupun mendapatkan dana yang tidak begitu banyak, yang pertama disyukuri, kemudian berdoa semoga dananya naik, gitu ya. Di sisi lain, ya, kita juga punya cara, ya. Kita juga punya cara. Artinya tidak nyerah gitu aja. Kita harus bisa berkarya, ya kan? Bisa tetap memajukan hima melalui banyaknya kegiatan-kegiatan kreatif. Kemudian pertanyaan saya lagi nih, ini saya waktunya berapa lama ini Mbak Nazil? Atau moderator mungkin? Atau terserah? Sesi tanya jawab maksimal 90 menit untuk keseluruhan. Oh baik, berarti lumayan ya. Dari program kerja hima yang sudah ada, apakah ada program kerja hima yang khusus, ya, merupakan kalau bahasa sekarang anak muda sekarang bilangnya itu privilege, ya, privilege lah dari pengurus hima untuk bisa mengoptimalkan, ya, bakat dan minat khusus untuk pengurus. Jadi gini, kasarannya gini, masa sih pengurus hima itu dapat capeknya doang, ya? Kita dapat apa nih yang khusus untuk pengurus hima? Ada tidak kira-kira? Kalau yang khusus untuk pengurus belum ada, Ibu. Nah, menurut saya ini adalah gebrakan baru, ya. Artinya di dalam hima BSI ini, ya, perlu juga diperhatikan dalam tanda kutip kesejahteraan dari pengurus hima. Kesejahteraan itu tidak hanya misalnya dapat duit gitu, enggak ya, tetapi apa yang diperoleh, ya, ketika seseorang itu menjadi pengurus hima gitu. Apakah dia akan mendapatkan keterampilan tertentu, ya, minimal misalnya setiap kegiatan apakah sudah ada e-sertifikat sebagai panitia? Sudah, berarti itu merupakan salah satu hak, ya, dan tidak boleh dilupakan, ya. Kemudian berilah apresiasi, ya, berilah apresiasi. Misalnya di dalam dunia virtual di Instagram, ya, misalnya ada capaian-capaian tertentu dari pengurus hima, ya, beri apresiasi. Tidak hanya itu, ya, mahasiswa juga kalau masalah apresiasi, mahasiswa yang lain juga diberikan apresiasi minimal di Instagram itu, dan ini sudah dilakukan, itu sudah bagus. Jadi ini ada PR yang perlu dipikirkan, artinya menjadi pengurus hima itu juga ada nilai tambah, ya, nilai tambah, ya, selain mendapatkan kecakapan tertentu, tetapi ada sesuatu yang nilai tambah tadi untuk menjadi pengurus hima. Artinya tidak hanya, ya, kita mengabdi saja, tetapi harus ada nilai tambah apa yang bisa diberikan kepada para pengurus hima. Mbak Mailil memahami apa yang saya sampaikan? Ya, Ibu, paham. Terima kasih atas masukannya. Baik. Kalau saya melihat dari sejarah hima itu sejak tahun 2009, ya, atau 2010, ya, pengurus hima terutama ketua itu adalah mahasiswa semester 3 yang akan menjadi semester 4. Padahal ketika saya dulu adalah mahasiswa baru, yaitu tahun 2008, pengurus hima itu ketua hima itu semester 7 yang naik ke semester 8. Kemudian eranya berganti lagi. Semester 5 yang naik ke semester 6. Kemudian sekarang malah lebih muda. Semester 3 yang naik semester 4. Ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama, bagaimana fenomena itu bisa terjadi? Mengapa kecenderungan pengurus hima, terutama ketua hima adalah semester 3 yang naik semester 4? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kecakapan organisasi, ya, apalagi ketua hima itu adalah seorang koordinator, ya, untuk menjadi pemimpin, padahal baru memiliki pengalaman organisasi di perguruan tinggi itu baru 1 tahun. 2 pertanyaan itu silakan dijawab. Baik, Ibu Mena izin menjawab. Untuk yang pertama yaitu terkait fenomena yang
perubahan fenomena yang terjadi sekarang ini, mungkin dari pandangan saya, dari beberapa tahun belakangan ini mungkin banyak mahasiswa semester 6, semester 7 mungkin sudah berorientasi untuk segera lulus, Ibu. Jadi mungkin mereka memilih untuk fokus pada kuliah dan fokus pada skripsi ataupun pada organisasi yang jenjangnya lebih tinggi seperti BEM atau BMKM. Selain itu juga banyak kegiatan seperti KKN, PPL yang mungkin membuat mereka lebih sibuk. Untuk yang kedua, bagaimana kecakapan padahal baru 1 tahun menempuh kuliah. Menurut saya, mungkin pengalaman itu tidak hanya dapat dalam kuliah saja, Ibu. Jadi sebelum dalam perkuliahan ini sudah mempunyai skill yang lebih dasar lagi dalam bangku perkuliahan ini. Jadi tidak menutup kemungkinan mahasiswa ini mampu untuk memimpin Hima BSI ke depannya. Begitu, Ibu. Baik. Jawaban yang bagus ya. Jadi ketika dikritik mengenai usia ya, janganlah mengkritik dari usia gitu. Tapi kritiklah dari kompetensinya. Ya, jadi usia boleh muda, tapi kompetensi itu jangan dipertanyakan gitu. Jadi harus percaya diri. Ya, saya mendapatkan beberapa cerita ya mengenai pengurus Hima Bahasa Indonesia yang merasa bahwa wah ini bukan tupoksi saya gitu. Misalnya jurusan akan menyelenggarakan sebuah event ya, sebuah acara. Kemudian dari jurusan meminta bantuan kepada Hima. Misalnya jurusan akan mengadakan lomba menulis kolom ya dan lomba kepewaraan. Ya, tapi ternyata dari Hima itu tidak memfasilitasi. Ya, justru itu dibiarkan gitu aja dan merasa bahwa wah itu tidak ada di program kerja Hima gitu. Nah, akhirnya program kerja jurusan itu tidak terlaksana ya karena dari Hima tidak memfasilitasi hal tersebut. Saya ada 2 pertanyaan lagi ya. Yang pertama, Mbak Mailil setuju tidak dengan sikap Hima yang seperti itu? Yang kedua, ya, apabila hal itu terjadi ya, misalnya dari jurusan akan menyelenggarakan lomba tertentu ya, kemudian secara tiba-tiba dari jurusan ingin meminta bantuan kepada pengurus Hima untuk menjadi panitia. Itu bersedia atau tidak? Silakan. Baik, Ibu Mena izin menjawab untuk setuju atau tidaknya. Mungkin melihat situasi terlebih dahulu, itu di titik biasanya kan seperti itu karena adanya kurang komunikasi begitu, Ibu. Jadi mungkin dari kita bisa berkomunikasi lebih lanjut terhadap jurusan terkait bagaimana teknis lomba tersebut sehingga dari kita mampu memahami dan bisa membantu sebisa mungkin dari Hima begitu. Dan untuk selanjutnya apabila nanti dari jurusan sendiri ada event atau lomba yang membutuhkan bantuan dari Hima BSI, tentunya kami bersedia untuk membantu dari acara tersebut karena kembali lagi Hima ini menjadi wadah bagi aspirasi maupun minat bakat dari mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia. Selain itu juga menjalin hubungan baik dengan jurusan dan seluruh mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Itu juga menjadi langkah dari Hima untuk mencapai tujuan tersebut. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih ya. Artinya kunci yang disampaikan oleh Mbak Mailil adalah komunikasi. Nah, oleh sebab itu, sampaikanlah komunikasi sebaik mungkin. Ya, jadi komunikasi, kenapa dinamakan komunikasi? Karena responsnya itu 2 arah, tidak hanya dari 1 arah saja. Jadi harus memberikan respons yang baik, ya. Dan kalau kita orang bahasa itu tidak hanya dari substansi ya. Jadi bahasa itu adalah sarana penyampai pesan, sarana komunikasi, dan itu juga harus diperhatikan pula bahwa komunikasi tidak hanya sekadar substansi saja, tetapi dari bahasa yang santun ya itu juga harus diperhatikan. Apalagi pengurus Hima menjadi role model ya bagi harapannya bagi
teman-teman yang lain. Oke, pertanyaan terakhir ya, mengenai sambung rasa ya, sambung rasa yang diselenggarakan oleh Hima. Apabila Mbak Mailil dipilih sebagai Ketua Hima, sambung rasa akan diselenggarakan berapa kali, kemudian hal-hal apa saja yang akan menjadi prioritas ya atau substansi dalam momen sambung rasa itu. Silakan. Baik, Ibu Meina izin menjawab. Untuk sambung rasa sendiri akan dilaksanakan 2 kali, yaitu yang pertama pada awal-awal periode Hima untuk mengkonsultasikan mungkin dari mahasiswa atau mungkin dari dosen sendiri ada yang perlu dikomunikasikan satu sama lain. Dan untuk sambung rasa kedua yaitu dilaksanakan pada akhir periode Hima. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dari mahasiswa yang mungkin ada keluhan selama 1 semester di jurusan dan perlu disampaikan ke pengelola jurusan melalui Hima. Begitu, Ibu. Baik, berarti yang biasanya diundang pengelola jurusan ya? Atau seluruh dosen? Masih mute, Mbak? Yang akan dilibatkan pengelola saja atau seluruh dosen? Untuk sambung rasa 1, biasanya itu kayak langsung dengan komunitas juga dan pengelola. Untuk sambung rasa 2 dengan pengelola, Ibu. Nanti rencananya ketika misalnya Mbak Mailil terpilih sebagai Ketua Hima, akan mengundang Bapak Ibu dosen untuk perkenalan Hima, Ketua Hima, kemudian pengurus harian dan seluruh pengurus Hima akan diselenggarakan acara itu tidak? Kalau zaman dulu ya biasanya diselenggarakan, ya kemudian acara itu akhirnya tidak ada karena masa pandemi. Itu rencananya akan diadakan atau tidak? Karena kalau saya lihat fenomenanya ketika masa daring kemudian masa transisi ya, itu saya sebagai dosen biasa pun tidak paham, wah ini pengurus Hima atau bukan, ini ketuanya siapa, ini pengurus hariannya siapa, gitu. Akan diselenggarakan acara itu tidak? Ibu, untuk acara itu mungkin nanti melihat situasi dan kondisi yang berjalan nantinya. Tetapi mungkin itu bisa jadi pertimbangan yang baik karena itu juga salah satu langkah awal untuk menjalin hubungan dengan pengelola jurusan sehingga pengelola jurusan maupun dosen juga dapat mengenal siapa ketua Hima, anggota Hima. Jadi kalau misalkan ada yang perlu dikomunikasikan dapat tahu dengan siapa akan ngobrol, begitu Ibu. Terima kasih atas masukannya, Ibu. Ya, baik ya. Sekian ya dari saya. Ada beberapa pesan yang perlu diperhatikan untuk Mbak Mailil selaku calon ketua Hima. Yang pertama, jaga komunikasi dengan baik kepada pihak pengelola jurusan, Bapak Ibu dosen, kemudian tendik ya, lalu mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia itu yang intern, baik yang kemudian yang eksternal ya dengan jurusan yang lain dan kemudian sampai ke tingkat fakultas ya. Kemudian jangan lupa untuk kalau bahasa saya bahasa Jawa itu muwongke ya, muwongke atau memanusiakan nanti ketika Mbak Mailil misalnya terpilih sebagai ketua Hima, Mbak Mailil akan berpartner ya dengan sesama mahasiswa. Ya, misalnya nanti ada wakilnya, ada sekretaris, bendahara. Nah, bagaimana cara Mbak Mailil itu berkomunikasi dan lain-lain ya, ingat bahwa mereka bukan karyawan. Kenapa? Karena posisinya sesama mahasiswa, hanya saja mendapatkan tugas yang berbeda dengan hierarki yang berbeda. Tetapi pada intinya itu adalah tugas tambahan dan bukan karyawan. Oleh sebab itu, jaga hubungan baik ya, baik dengan sesama mahasiswa atau yang lain. Itu dari Bu Meina. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Meina.
Ya, moderator masih ada waktunya untuk pertanyaan panelis atau sudah habis? Halo, Mbak Moderator. Waktunya masih ada. Masih sampai pukul 15. Oke. Mbak Alif, masih ada pertanyaan? Mbak Agnia terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih, Bu Meina. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Mbak Mailil terkait program kerja unggulan apa yang Mbak Mailil ambil untuk tahun 2023-2024 nanti. Silakan Mbak Mailil. Baik, terima kasih Mbak Agni atas pertanyaannya. Izin menjawab untuk program kerja unggulan yang saya ambil pada tahun ini, yaitu ada Gebiar Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia. Mengapa saya ambil ini? Karena dari beberapa tahun kemarin kan sempat online, tahun ini offline, tapi hanya 1 hari, dan untuk periode selanjutnya insya Allah nanti akan kembali lagi seperti Gebiar Mahasiswa dan Bahasa dan Sastra Indonesia sebelumnya, yaitu lebih dari 1 hari untuk memaksimalkan tujuan dari adanya Gebiar Mahasiswa, yaitu untuk membentuk karakter mahasiswa baru serta memperkenalkan Hima BSI kepada mahasiswa baru. Begitu Mbak Agnia. Lalu bedanya untuk tahun-tahun sebelumnya apa Mbak? Yang menjadi branding di Gema tahunnya nanti Mbak Mailil apa? Karena 2019 juga lebih dari 1 hari, 2018, dan tahun-tahun sebelumnya. Baik Mbak Agnia, untuk perbedaan dari tahun yang sebelum-sebelumnya, yaitu mungkin nanti di Gebiar Mahasiswa ini mahasiswa akan lebih dibentuk karakternya melalui seluruh mata acara yang akan dilaksanakan. Selain itu, dalam Gebiar Mahasiswa nantinya akan diadakan pengenalan jurusan-jurusan dalam Fakultas Bahasa dan Seni, sehingga mahasiswa baru tidak hanya mengenal jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia saja. Begitu Mbak Agnia. Baik, mata acara seperti apa? Sepertinya untuk pengenalan jurusan itu sudah ada, dan pengenalan fakultas itu sudah ada di PPAK Fakultas. Mata acara apa yang berbeda yang Mbak Mailil buat untuk menjadi sebuah program unggulan? Baik Mbak Agnia, untuk mata acara tersebut insya Allah nantinya akan diadakan semacam kampus tour se-FBS, jadi mahasiswa diajak untuk berkeliling dan mengetahui gedung-gedung dan fakultas-fakultas, memperkenalkan dari fakultas-fakultas tersebut. Begitu Mbak Agnia. Baik, setahu saya jika mengetahui gedung-gedung dan sebagainya itu sudah ada ya di PPAK Fakultas. Sudah diberitahu gedung ini, gedung B1, B2, bahkan sudah ada di buku panduan. Sudah jelas di buku panduan, sudah dijelaskan letak dan sebagainya. Mungkin bisa lebih kreatif dan inovatif lagi agar bisa disebut program unggulan. Misalkan ketika PPAK jurusan atau Gema ya, biasanya Gema BSI. Ketika Gema BSI itu tidak hanya pematerinya dari dosen atau dari orang-orang biasa, tapi misalkan memanggil motivator yang sudah terkenal dan sebagainya, itu baru bisa disebut program unggulan. Kalau hanya mengajak mahasiswa baru keliling-keliling, mungkin itu mahasiswa biasa juga bisa ngajak temennya, ayo keliling guys, kita lihat gedung-gedung di FBS, kan kayak gitu, biasa gitu. Coba cari ide lain supaya bisa disebut program kerja unggulan. Oke. Silakan Mbak Alif, atau ini ada yang angkat tangan. Oke, moderator, silakan. Baik, untuk Mas Amal terlebih dahulu, jika ingin bertanya silakan. Oke, terima kasih moderator. Selamat siang, yang saya hormati para panelis
dan yang saya hormati juga calon Ketua Hima BSI tahun periode 2023-2024. Di sini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama soal misi dari Dek Mailil yang nomor 3 yang menjadikan Hima BSI sebagai wadah aspirasi serta minat bakat bagi mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Menjadikan Hima BSI. Jadi selama ini apakah Hima BSI itu tidak mewadahi aspirasi serta minat bakat bagi mahasiswa sehingga mungkin Dek Mailil melihat selama ini Hima BSI tidak menampung atau tidak mewadahi aspirasi serta minat bakat, kemudian menjadikan itu sebuah misi, atau mungkin ada hal lain yang menjadikan harus ada perubahan lagi atau bagaimana. Kemudian yang kedua, menjalin hubungan baik dengan seluruh masyarakat jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia maupun luar jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini lingkup yang di luar jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia ini cakupannya mana saja, dan lebih ke teknisnya, caranya untuk Mailil untuk menjalin hubungan yang baik itu seperti apa. Itu dulu, 2 pertanyaan itu dulu. Silakan dijawab. Terima kasih sebelumnya. Baik, Mas Amal, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Untuk pertanyaan pertama yaitu mengenai misi saya menjadikan Hima BSI sebagai wadah aspirasi serta minat bakat bagi mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, memang sebelumnya Hima BSI sudah menjadi wadah aspirasi serta minat bakat mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Namun, menurut saya usaha tersebut perlu ditingkatkan lagi karena melihat dari program kerja Hima BSI yang mewadahi 2 hal tersebut masih sedikit dari peminatnya, seperti Sabung Rasa kemarin masih sedikit yang mengikuti, jadi mungkin mereka kurang memahami jika Sabung Rasa merupakan sebuah wadah atau sebuah tempat untuk mereka menyampaikan aspirasi mengenai keluhan serta masukan untuk jurusan. Dan juga seperti program kerja yang menampung minat bakat seperti Ekspresi Indonesia dan Semarak Indonesia, mungkin dari mahasiswa sendiri masih kurang peminatnya, jadi menurut saya perlu ditingkatkan kembali. Dan untuk yang kedua yaitu menjalin hubungan baik dengan seluruh masyarakat jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan luar jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk lingkup tersebut bisa lingkup FBS dengan hima-hima yang lain dan dengan BEM maupun DPM. Secara teknis hal tersebut dapat dilakukan yaitu dengan dimulai dari saya sendiri yang saling mengenal dan bersosialisasi dengan ketua-ketua hima dari jurusan lain, dan mungkin memperkenalkan juga kepada anggota hima nantinya mengenai seluruh ketua yang ada di FBS. Jadi mereka dapat mengetahui dengan baik. Begitu Mas Amal. Oke, tak lanjut. Berarti mungkin lebih tepatnya ini ya, bukan menjadikan Hima BSI, tetapi meningkatkan fungsi dari Hima BSI sebagai wadah. Ya mungkin itu bisa diubah kata-kata dalam pemilihan diksi untuk misi, karena misi ini bukan hanya untuk sebagai catatan saja atau tulisan saja, tapi untuk kedepannya harus bisa benar-benar dilakukan kayak gitu ya. Kemudian yang tadi itu hanya memperkenalkan anggotamu ke ketuanya saja, atau gimana? Tadi yang kamu bilang kan untuk yang teknisnya dimulai dari kamu sendiri, kemudian nanti diikuti oleh anggotamu untuk dikenalkan ke ketua-ketuanya, atau gimana? Hanya ke ketuanya saja? Ya, kalau untuk itu melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu, jika memungkinkan mungkin bisa dilakukan semacam kayak silaturahmi dari hima jurusan lain dengan hima BSI. Tapi itu kembali lagi melihat situasi dan kondisi dari hima BSI sendiri maupun dari organisasi yang lain. Begitu Mas Amal. Oke, terima kasih. Berarti ada proker tambahan kalau semisal situasi dan kondisi itu mendukung untuk terjadinya kayak silaturahmi antara hima BSI dengan hima-hima lain atau mungkin dengan BEM? Mungkin bukan proker ya Mas, tapi kayak ada
studi banding atau ajang sana gitu dengan antara Hima BSI dengan LK-LK yang lain. Begitu, Mas. Ya, kalau misalnya itu terjadi, kapan mau terrealisasinya, mau dilaksanakannya? Harus terjadi ya, karena memang ini sebagian dari misi kamu dan harus bisa kamu pertanggungjawabkan ketika kamu di misi kamu ini kamu bilang menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dalam jurusan maupun di luar jurusan, harus ada bentuk aksinya, bentuk nyatanya, bukan cuma mungkin terus kemudian melihat situasi dan kondisi. Kalau semisal nanti kamu masih melihat situasi dan kondisi dan jika jawabanmu masih mungkin, itu juga bisa jadi nggak terlaksana dan salah satu dari misi kamu ini juga nggak akan realisasi gitu, Dek. Ini aku mau tanya mungkin kapan dan biar semua mahasiswa di sini, semua mahasiswa BSI yang mungkin akan memilih kamu nanti di Pemira, kan lawanmu cuma kotak kosong ya, yang mungkin akan memilih kamu di Pemira nanti bisa menjadi bukti bagi mereka, oh ternyata hal itu terrealisasi dengan apa namanya, Hima BSI ini menjalin hubungan yang baik, terjalankan antara masyarakat dalam BSI maupun di luar BSI. Seperti itu sih. Saya lebih tanya ke kapannya, dan jangan cuma mungkin terus melihat ini situasi dan kondisinya, kayak gitu. Baik, Mas Amal izin menjawab untuk kapannya sendiri, untuk tidak berani menetapkan kapan, tapi insya Allah nanti saya akan berkoordinasi dengan ketua Hima yang lain maupun ketua BEM untuk berkoordinasi terkait hal ini. Semisal ada diusahakan, misal ada waktu di antara pokja-pokja itu dan dari LK yang lain menghendaki, akan segera dilaksanakan. Begitu, Mas Ama. Oke, berarti kamu tadi kan bilang ketika tak tanya ini masuk proker apa, kamu bilang hanya sebuah kayak ajang sana atau apa gitu ya. Mungkin kalau semisal ini terjadi dan harapanku juga terjadi ya, soalnya sebagian dari misimu juga, itu kamu masukkan sebuah proker baru kayak gitu dan di dalamnya harus ada ini urgensi atau kepentingan ketika kamu ingin menjalin atau ya kayak silaturahmi gitu ke hima-hima lain atau ke BEM, harus ada urgensinya mau ngapain kayak gitu, dan harus kayak semisal membahas suatu permasalahan dan di situ suatu masalah itu harus segera diselesaikan kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari saya yaitu balik lagi ke misi kamu yang nomor 2 ini, menumbuhkan jiwa solidaritas, loyalitas, dan saling menghargai antar anggota. Dek Mailil, bukankah itu menjadi sebuah kemutlakan atau keharusan ketika seseorang mengikuti sebuah organisasi, sebuah himpunan mahasiswa, di situ mereka sudah sadar dan harus saling menghargai, harus solid, kemudian harus loyal. Terus kemudian apa yang akan kamu tarik di situ? Apa yang kamu mau tumbuhkan di situ ketika yaitu bukan menjadi sebuah misi, karena kesadaran dari masing-masing orang juga ketika sudah mengikuti sebuah organisasi, mengikuti sebuah himpunan mahasiswa mungkin dan organisasi-organisasi lain, itu ya jiwa mereka ya bakal tumbuh menjadi jiwa yang solid karena kebersamaan itu. Kemudian ya mereka juga harus saling menghargai kayak gitu, karena kalau nggak menghargai, nggak loyal dan nggak solid ya ngapain mereka ikut hima atau ngapain mereka ikut suatu organisasi. Tolong bisa dijelaskan lagi kenapa harus ada itu sih, harus ada misi itu menurut Dek Mailil, karena menurutku juga ini bukan menjadi sebuah yang harus kamu tumbuhkan atau kamu kembangkan lagi, karena dari masing-masing orang ketika sudah mengikuti sebuah organisasi, diri mereka harus punya kesadaran untuk itu semua yang ada di misi kamu nomor 2. Terima kasih. Baik, Mas Amal izin menjawab. Untuk hal tersebut, memang semua anggota organisasi pun harus memiliki sifat-sifat yang menjadi misi saya tersebut. Kenapa menjadi misi? Karena bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh
sifat-sifat yang saya sebutkan seperti solidaritas, loyalitas, dan saling menghargai. Karena menurut saya, tidak semua orang memiliki sifat kayak gitu, Mas Amal. Jadi mungkin kadang masih ada yang kayak nggak terima sama pendapat orang lain, mungkin masih canggung dengan teman-teman satu organisasi. Jadi itu mungkin jadi itu pasti perlu dioptimalkan kembali untuk demi berjalannya hima ke depannya. Begitu, Mas Amal. Bagaimana cara Dek Mailil untuk dia mengatasi orang-orang yang masih belum punya atau belum sadar dengan sikap yang seperti itu, dengan masih tidak menghargai pendapat atau yang lain sebagainya yang Dek Mailil sebutkan tadi. Bagaimana cara Dek Mailil? Baik, untuk cara mengatasi permasalahan tersebut, yaitu yang paling penting yaitu dengan komunikasi. Tentu saya akan menjalin komunikasi dengan seluruh anggota Hima BSI ke depannya. Selain itu juga memahami karakter anggota-anggota Hima BSI. Jadi mereka bisa bertukar pikiran atau bercerita dengan saya ataupun dengan anggota Hima BSI yang lain, agar mungkin di Hima BSI ada yang memahami bagaimana pola pikir dia, dan sehingga kita bisa menentukan langkah selanjutnya tanpa menyinggung perasaan satu sama lain. Gitu, Mas. Oke, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan terakhirku yang mungkin jadi problematik di sini adalah bagaimana cara kamu untuk mengatasi ketika sebuah proker akan dilaksanakan secara offline, seharusnya secara offline, tapi karena mendadak ada 1-2 hal yang sekiranya itu pun bisa nggak jadi masalah gitu loh, ketika acara itu tetap dilaksanakan secara offline, tiba-tiba acara itu diganti secara online dan Zoom lagi, dan itu tak dapat ketika udah waktu-waktu offline kayak gini. Contohnya kayak kemarin Beda Karya itu seharusnya aku dikabari secara offline, tetapi karena ada 1-2 hal yang miss, kemudian digeser jadi online kayak gitu. Apakah kamu menjamin dengan yang besok ini insya Allah juga full offline, kamu menjamin semua acaramu juga menjadi offline, dan bukan hanya Gemas saja yang menjadi titik beratmu seharusnya di sini, karena kalau udah offline, semua proker juga harus dilaksanakan secara offline dan tidak menggunakan media Zoom ataupun media-media lain untuk menjalankannya. Itu 2 pertanyaan. Jadi apa yang kamu atasi jika ada masalah seperti itu, dan yang kedua apa yang kamu jamin ketika semua ini harus offline, karena eranya sudah insya Allah juga udah offline semua. Seperti itu, Dek. Baik, Mas Amal, izin menjawab. Untuk yang pertama, untuk mengatasi hal tersebut, tentunya setiap proker kan pasti ada masa untuk mempersiapkan proker tersebut. Nah, dari awal itu kita mempersiapkan dengan baik, misal berkaitan dengan pembicara, kita menghubungi dari awal apakah menyanggupi untuk offline atau tidak. Jika belum menyanggupi, mungkin kita akan mencari atau mempertimbangkan lagi untuk pembicara yang akan hadir secara offline. Jadi dari awal dan tidak mendadak gitu, Mas Amal. Jadi kita dapat mempersiapkan acara tersebut dengan baik. Untuk selanjutnya, untuk yang seluruhnya secara offline. Harapan kita, karena kan pada periode sebelumnya, kita awal menjalankan program kerja secara online. Tapi untuk tahun ini insya Allah kami usahakan apabila tidak ada kendala, insya Allah secara offline. Begitu, Mas Amal. Oke, menyambung dari pernyataanmu tadi, sedikit tak tanyakan lagi. Itu kan misal dari kalian udah mempersiapkan pembicara ataupun pengisi acara tersebut, misal benar-benar ditanyain bisa
hadir secara offline atau nggak bisa hadir secara langsung atau tidak. Ketika tidak bisa, berarti mencari pembicara atau pengisi acara lain. Tetapi jika di kemudian hari si pembicara ini di awal sudah mengiyakan, tetapi selang 1 jam aja atau selang beberapa menit saja si pembicara ini tidak bisa secara langsung, apa yang bakal kamu lakukan, Dik? Dan ketika itu sudah kayak surat ataupun yang menyangkut orang lain, yang kayak bedah skripsi atau bedah karya itu tadi, udah kamu hubungi, udah siap secara offline, secara langsung kayak gitu, dan ketika itu pembicara atau pengisi acara tersebut tidak hadir semua, tidak bisa hadir dikarenakan mungkin ada satu acara lain atau mungkin ya naudzubillah misal terkena musibah atau apa kayak gitu. Apa yang langkah preventif apa yang mungkin bakal kamu lakukan untuk itu, Dik? Baik, Mas Amal. Untuk hal tersebut, apabila kan ada beberapa program kerja yang mungkin pembicaranya tidak hanya satu, jadi kita mempertimbangkan kembali, misal itu udah hamin 1 jam atau beberapa jam, dan kita sudah menghubungi pembicara untuk datang offline, kita akan tetap melaksanakan tersebut, insya Allah akan secara offline, dan untuk yang tidak bisa hadir mungkin bisa difasilitasi melalui Zoom dan bisa ditayangkan melalui proyektor. Jadi kita tetap berhubungan langsung. Tapi mungkin misal pembicara tersebut hanya satu itu, mungkin bisa dipertimbangkan lagi secara online, begitu Mas Amal. Jadi tetap balik lagi ke online ya acaranya, ketika semua pembicara ataupun Izin jika menyela, kesempatan bertanya sudah habis. Oke, terima kasih, Dik. Kepada Mbak Eva. Siap. Terima kasih, Dik Mailil dan moderator. Sama-sama, terima kasih juga Mas Amal. Untuk Mbak Eva, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, terima kasih atas waktunya moderator. Pertanyaannya saya ya mewakili ya dari Mbak Eva. Tadi kan sudah sempat disinggung sama Bu Maina terkait hubungan Hima BSI dengan jurusan ya, baik itu dosen maupun mahasiswa. Nah, tadi juga disampaikan oleh Bu Maina bahwasanya ada beberapa dosen itu yang belum mengenal dekat gitu ya dengan Hima, masih belum tahu pengurus hariannya tuh siapa aja atau hal-hal lain yang terkait dengan Hima. Nah, ini juga berkaitan dengan informasi yang pernah saya dapatkan bahwa ada yang bilang ke saya kalau dari mahasiswa juga ada yang belum tahu itu tentang Hima. Nah, di sini kan berarti bisa dikatakan salah satu masalah ya, Hima kurang dekat atau kurang dikenal dengan warga BSI sendiri. Padahal Hima BSI kan organisasi intra kampus ya, intra jurusan ya. Nah, pertanyaan saya untuk Mailil ya, calon ketua Hima, bagaimana cara kamu nantinya sebagai ketua Hima membawa periodemu, membawa kepengurusanmu itu bisa lebih dekat dengan warga BSI khususnya, dan Hima BSI ini bisa menjadi sorotan kembali di jurusan BSI sehingga kualitas Hima BSI itu bisa lebih ditingkatkan lagi. Bisa dipahami untuk pertanyaannya? Bisa Mbak Momo, izin menjawab. Untuk hal tersebut mungkin dapat dimulai dari diri saya pribadi, untuk lebih mengenal dan mendekatkan diri kepada seluruh mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia. Selain itu juga dapat menjadi pertimbangan seperti saran Ibu Meina tadi untuk mengadakan acara dengan dosen untuk memperkenalkan anggota Hima seperti PH, departemen-departemen lain kepada dosen-dosen agar dosen-dosen juga dapat mengetahui siapa saja pengurus Hima BSI begitu Mbak. Dan untuk ke mahasiswa mungkin bisa diperkenalkan melalui program kerja, biasanya kayak ada diselipin pengenalan
anggota Hima, jadi mungkin mereka sekilas bisa mengetahui, kemudian bisa memahami siapa saja anggota Hima. Jadi mungkin seperti itu, Mbak. Oke, mungkin dari yang saya tangkap jawabannya Dik Mailil sendiri itu lebih ke pengenalan secara umumnya ya. Dan jawaban itu tadi mungkin bisa dilakukan ketika ada di salah satu Prokja Hima. Misalnya tadi pengenalan pengurus Hima itu ada di Gema gitu kan, di mahasiswa baru kayak gitu. Nah, pertanyaan saya yang saya harapkan itu lebih ke aktualisasi nyatanya gitu sih. Kalau hanya diselipkan dalam sebuah program kerja, nggak semua orang itu menyimak dengan baik gitu. Bisa aja dia melihat dari situ lupa itu lebih banyak yang seperti itu gitu kan. Tapi hal-hal apa yang mesti dilakukan untuk membuat Hima BSI ini lebih dekat dan juga lebih dikenal oleh pengelola jurusan maupun mahasiswa jurusan itu sendiri. Untuk hal tersebut mungkin bisa diagendakan, misal ada event ataupun apa semacam ya event di Indonesia, mungkin bisa diadakan kayak nobar gitu, Mbak. Jadi itu kan nggak formal, tapi tetap nggak formal tapi tetap mengeratkan satu sama lain begitu, Mbak. Itu mungkin tidak tercantum pada rencana-rencana sebelumnya, tapi siapa tahu melihat keadaan itu mungkin bisa dipertimbangkan. Selain itu juga mungkin dari anggota-anggota Hima sendiri ditanamkan untuk kayak misal kadang kan ada promosi, misal ada event Hima yang pesertanya dari mahasiswa ataupun dari luar UNES begitu, itu mungkin bisa jadi sarana jadi tahu, oh ternyata anak Hima kayak gitu. Oke, berarti sering-sering mengadakan event yang bersinggungan dengan mahasiswa jurusan BSI seperti itu ya, Dek ya. Ya. Bisa saya tangkap dan semoga itu bisa terrealisasi dengan baik ya. Juga dengan jurusan mungkin saran dari saya memang lebih banyak komunikasi dengan jurusan secara langsung ya, karena ini kan kuliah juga udah offline kan, akan lebih sering ketemu jurusan. Cerita aja ketika ada kendala atau hal-hal yang perlu difasilitasi oleh jurusan, disampaikan saja kepada jurusan, dan ketika jurusan membutuhkan Hima BSI untuk membantu program dari jurusan, selagi bisa dan diusahakan untuk selalu bisa membantu kegiatan jurusan begitu ya. Saran juga untuk pendekatan kepada mahasiswa, mungkin salah satunya bisa dengan melalui komunitas-komunitas, karena ini kan banyak ya komunitas yang vakum. Nah, sedangkan komunitas juga anggotanya kan mahasiswa BSI sendiri. Tidak menutup kemungkinan bahwa pengurus Hima itu juga bisa menjadi bagian dari komunitas gitu. Jadi kalau misal bingung komunitasnya nggak ada orangnya, kalian sendiri tuh bisa gitu. Misal tadi Dik Mailil bakatnya kan puisi ya. Mungkin dari teman-teman juga ada yang pandai atau gemar tentang puisi gitu. Ya udah nanti bareng-bareng ngidupin kupas misalnya gitu, atau komunitas-komunitas yang lain. Kalian sendiri gitu loh yang menjadi penggeraknya, bukan kalian mencari orang yang ngurusin komunitas tersebut, tapi kalian jadi penggeraknya. Nah dari situ kan nanti teman-teman Hima BSI itu malah menjadi apa ya, yang merangkul gitu kan teman-teman mahasiswa BSI yang lainnya seperti itu. Terus ada satu pertanyaan lagi dari saya, apakah masih diperbolehkan moderator? Silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya, dalam kepengurusan Hima BSI,
di semua organisasi, setiap organisasi kan pasti ada masalah ya. Di Mailil juga udah 1 tahun di Hima, sudah tahulah permasalahan apa saja yang dialami baik internal maupun eksternal seperti itu ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara Dek Mailil itu memecahkan sebuah masalah ketika masalah itu datang baik di internal maupun eksternal Hima. Bagaimana Dek Mailil itu menemukan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Oh iya, kalau misal tadi ada pertanyaan saya yang sudah dipertanyakan, nggak apa-apa, nanti sampaikan aja. Baik, Mbak Momo, izin menjawab untuk mengatasi permasalahan internal maupun eksternal, tentunya berdiskusi dengan anggota lain untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Tapi mungkin misal ada masalah dengan misal satu anggota mungkin ada yang bermasalah atau gimana, bisa dimulai dari teman satu departemennya. Kemudian kalau teman satu departemennya udah nggak bisa dikoordinasikan dengan koordinator departemen. Kemudian jika memang masih belum menemukan titik terang, bisa berkoordinasi dengan PH untuk kemudian dicari jalan keluar. Untuk masalah secara umum mungkin bisa diselesaikan secara musyawarah untuk mencari jalan keluar, gitu Mbak. Mau tanya sih ya, Dek Mailil sendiri sudah pernah komunikasi dengan ketua-ketua Hima sebelumnya belum, Dek? Atau sudah pernah mendapat cerita-cerita pengalaman yang di Hima-Hima sebelumnya kayak gitu? Sudah Mbak, tapi nggak secara keseluruhan, paling cuma beberapa gitu. Oke, ya terlihat tadi dari jawabannya Dek Mailil itu cara kamu untuk memecahkan masalah itu masih ini ya, mengandalkan ya satu kepengurusanmu gitu, satu periodemu atau orang-orang yang ada di kepengurusanmu. Itu memang benar diskusi secara merata karena itu masalah ada di periodemu, sehingga yang mencari jalan keluar juga bareng-bareng gitu kan. Tapi harapan saya ketika Dek Mailil nanti mencari atau memecahkan masalah yang ada di Hima BSI, banyak-banyak untuk mencari referensi, bukan mencari referensi, mendapat cerita-cerita gitu loh, pengalaman dari yang sebelum-sebelumnya, sehingga tuh kamu bisa tahu, oh dulu tuh pernah ada masalah seperti ini dan dulu cara mengatasinya seperti ini. Itu tuh sangat membantu pemikiranmu untuk mengambil sebuah tindakan seperti itu, sehingga kamu tuh menjadi yang membuat keputusan kan gitu loh, walaupun teman-teman kamu nanti akan membantu memberikan masukan, tapi pada akhirnya kan kamu yang akan menentukan kebijakannya atau menentukan solusinya seperti apa gitu. Jadi harapan saya kamu lebih banyak untuk berkomunikasi juga, menjalin relasi dengan alumni-alumni sebelumnya. Seperti tadi ya pesan dari Bu Maina, memanusiakan manusia ya, kayak ya menghargai aja gitulah dari pengalaman yang sudah didapatkan oleh yang sebelum-sebelumnya. Baik Mbak Momo, terima kasih atas masukannya. Terima kasih kepada Mbak Eva dan Mbak Maulid atas pertanyaannya. Selanjutnya saya kembalikan kembali kepada panelis. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mbak Alif mungkin sudah cukup atau masih ada? Mbak Alif. Oke. Suaranya kurang jelas, Mbak Alif. Cek apakah suara saya masuk, Mbak? Oke. Izin bertanya kembali, Mbak Mailil. Kira-kira pembaruan apa yang akan Mbak Mailil bawakan terhadap Hima? Mungkin bisa melalui program meskipun itu bukan program unggulan, tapi pembaruan apa yang sekiranya akan Mbak Mailil bawa untuk Hima?
untuk hima periode selanjutnya. Baik, Mbak Alif izin menjawab. Karena berhubung beberapa tahun belakangan ini pandemi dan berdampak pada kegiatan Hima BSI yang seluruhnya berjalan secara online, mungkin pada tahun ini insya Allah akan dilaksanakan secara offline seperti webinar nasional, Gema BSI, dan bedah skripsi atau bedah karya bisa diusahakan untuk kembali secara offline, begitu Mbak. Baik, berarti untuk pembaruannya hanya peralihan antara yang semula online menjadi offline, begitu ya. Apakah tidak ada kiranya prokerja baru yang berbeda dari periode sebelumnya? Oke, mungkin izin bertanya lagi terkait fenomena yang mungkin ditemukan di beberapa organisasi, ya termasuk Hima, di mana kan setiap organisasi, Hima juga itu kan terdiri dari beberapa departemen. Nah, bagaimana sikap Mbak Mailil ketika dihadapkan pada fenomena bahwa pengurus-pengurus Hima ini tidak merasa satu, dalam artian tidak merasa satu dalam lingkup Hima. Mereka justru lebih loyal atau lebih lebih aktif ketika, bukan lebih aktif ya, lebih loyal atau lebih mementingkan departemennya sendiri gitu. Jadi ketika ada prokerja departemennya, dia yang paling aktif, paling semangat. Tapi ketika prokerja departemen lain, dia hilang-hilangan atau nggak aktif gitu. Itu kan akhirnya berdampak bahwa dia lebih mementingkan departemennya sendiri, padahal setiap prokerja itu bukan milik departemen, tapi milik Hima. Mungkin itu pertanyaan saya. Baik, Mbak Alif, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat diatasi dengan meningkatkan rasa kekeluargaan antara anggota Hima. Jadi, kita dapat merasa saling membantu, saling membutuhkan. Jadi kita tidak hanya hidup dalam lingkup departemen saja, tapi kita satu Hima berarti satu keluarga. Jadi mungkin caranya bisa dengan berbaur satu sama lain di luar, misal di luar forum, kita kan hubungannya tetap sebagai teman, dan melalui hal tersebut kita dapat mendekatkan diri satu sama lain dengan bertukar pikiran atau mungkin sharing-sharing mengenai suatu hal yang membuat kita lebih akrab, mempunyai hobi yang sama ataupun hal lain bisa membuat kita lebih akrab. Hal tersebut dapat dilakukan, dan itu salah satu cara yang menurut saya dapat mengatasi mungkin rasa menumbuhkan loyalitas, menumbuhkan sikap loyalitas satu Hima, bukan hanya dalam departemen saja, begitu Mbak Alif. Oke, bagus sekali jawabannya. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk terima kasih atas pertanyaan Mbak Alif. Selanjutnya, apakah Mbak Nikmatul ingin mengajukan pertanyaan? Iya, masih ada waktu kan moderator? Izin bertanya ya. Oke, sebelumnya saya izin bertanya kepada Mailil. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, dari beberapa pengalaman yang telah berlalu dan juga Mailil kan sudah bergabung di Hima selama 1 tahun. Nah, banyak nih perspektif mahasiswa, terutama mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia yang mungkin perspektif bahwa memang di Hima itu dapat capeknya aja, ataupun kegiatannya berat-berat atau mengganggu kuliah atau apapun itu. Nah, bagaimana cara Mailil membranding hal tersebut bahwa ikut Hima juga masih bisa kuliah, masih nilai di atas, IPK-nya masih di atas 3,5 ataupun itu. Pokoknya hal-hal yang mungkin
menurut perspektif mahasiswa semua itu negatif, bagaimana cara Mailil untuk memberikan perspektif positif kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia? Oke, untuk pertanyaan kedua, mungkin ini agak menyimpang dari pertanyaan pertama ya, tapi ini biasa terjadi di organisasi. Nah, biasanya dalam suatu organisasi itu kan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana jika dalam suatu organisasi ada cinlok atau cinta lokasi gitu. Nah, bagaimana Mailil sebagai calon ketua Hima untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih, mungkin bisa dijawab. Baik, terima kasih Mbak Nikma atas pertanyaan yang telah diberikan. Untuk yang pertama yaitu untuk memberikan perspektif positif bagi mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia terhadap Hima BSI, yaitu dengan cara tentunya kembali ke pribadi masing-masing. Tapi dari kita dapat berusaha untuk membantu menanamkan pada anggota Hima untuk menjalani Hima dengan santai tapi tetap serius. Jadi ada waktunya tersendiri dalam forum untuk membahas Prokja Hima BSI maupun agenda-agenda Hima BSI ke depannya. Tetapi di luar itu kita juga memiliki kewajiban untuk berkuliah. Jadi seluruh anggota Hima BSI juga berhak untuk mengikuti perkuliahan atau meraih prestasi dengan mengikuti perlombaan-perlombaan di luar yang diselenggarakan Hima untuk mendapatkan prestasi seperti yang diharapkan. Jadi seperti misal ada anggota Hima yang memiliki bakat di bidang tertentu, bisa ditekuni dan bisa diikuti misal ada perlombaan. Jadi itu juga bisa menjadi branding tersendiri bagi Hima. Jadi mahasiswa juga dapat melihat, oh ini anak Hima tetap bisa berprestasi walaupun mengikuti Hima BSI begitu. Untuk selanjutnya mengatasi mungkin ada cewek atau cowok yang mungkin cinlok, menurut saya itu kembali ke pribadi masing-masing. Tetapi asal tetap masih bisa profesional dalam lingkup Hima BSI. Jadi ada waktunya tersendiri. Tetap yaitu kembali lagi ke santai tapi tetap serius. Jadi forum tetap forum dan di luar forum itu sudah kebebasan masing-masing. Begitu Mbak Nikma. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Nikmatul. Karena waktu sudah berakhir, maka kepada panelis, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan? Sebenarnya saya masih ada satu pertanyaan, tapi tidak apa-apa. Jadi kan saat ini sedang hangat-hangatnya program MBKM ya, seperti kampus mengajar, lalu magang, pertukaran mahasiswa di universitas lain. Mungkin Mbak Mailil bisa mencari cara bagaimana menggait mahasiswa untuk tetap ikut berorganisasi, khususnya di Hima. Karena yang saya lihat saat ini, banyak mahasiswa yang tergiur dengan adanya program MBKM seperti kampus mengajar. Otomatis kan mahasiswa tersebut jika mengikuti Hima tidak bisa sepenuhnya ikut serta dalam kegiatan Hima. Justru malah lebih memilih kampus mengajar tersebut karena apa? Ada fee-nya, sudah jelas, dapat uang per bulan, lalu dapat pengalaman mengajar. Kalau magang ya dapat pengalaman pekerjaan. Jadi apa ya? Coba sadarkan mahasiswa BSI untuk pentingnya berorganisasi, khususnya ikut Hima BSI ini. Dan saran saya untuk Mbak Mailil, tetap semangat. Mbak Mailil itu bagaikan air. Jika air itu mengalir dengan jernih, maka di sekitar Mbak Mailil akan jernih. Tapi jika Mbak Mailil mengalir dengan keruh, maka di sekitar Mbak Mailil akan keruh. Jadi tetap semangat. Setiap halo, itu di Mbak Eva dan Mbak Maulida ada alumni Hima juga, ada Mbak Nailu. Jadi setiap pemimpin itu pasti memiliki perbedaan, kekurangan, kelebihan yang berbeda-beda.
ada kekurangan di angkatan saya, kelebihan di angkatan saya, kekurangan di angkatan Mbak Nikma, kelebihan di angkatan Mbak Nikma, coba diambil baiknya saja. Yang buruknya diperbaiki di angkatan Mbak Mailil. Intinya jangan disamaratakan setiap angkatan itu harus sama, tidak bisa disamakan karena kita memiliki cara memimpin yang berbeda-beda. Seperti itu ya Mbak Mailil, tetap semangat untuk Hima 2023-2024, jayalah Hima BSI tercinta. Terima kasih. Baik, Mbak Agnia, terima kasih atas masukan dan sarannya. Baik, mungkin dari saya selaku panelis sudah cukup. Dari Mbak Alif, silakan. Iya Mbak Agnia, dari saya juga cukup. Mungkin semua saran dan juga masukan sudah disampaikan sama Mbak Agnia. Saya juga turut mengucapkan semangat dan semangat terus. Semoga nantinya bisa menjadi ketua Hima yang sesuai dengan visi misi yang disampaikan, yang berkualitas, loyalitas, tanggung jawab. Tetap semangat terus. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih Mbak Alif. Terima kasih kepada para panelis. Ada kendala dalam penayangan device. Lalu demikian sesi tanya jawab pada kampanye dialogis calon ketua Hima jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia periode 2023-2024. Apabila ada sikap yang kurang berkenan dari saya, tolong dimaafkan karena manusia adalah tempatnya salah dan yang maha benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pewaris. Terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam jalannya kampanye dialogis calon ketua Hima jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia periode 2023-2024. Acara yang terakhir adalah dokumentasi. Kepada para hadirin dimohon untuk menyalakan kamera. Pada penanggung jawab terkait, dipersilahkan memandu jalannya dokumentasi. Untuk slide pertama, untuk siap-siap. 1, 2, 3. Kemudian slide kedua, bisa persiapan. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih.
Terima kasih kepada panelis dan hadirin. Kami selaku pembawa acara mewakili segenap panitia memohon maaf apabila ada segala sesuatu yang kurang berkenan. Nantinya hal tersebut akan menjadi evaluasi kami di acara selanjutnya. Nantikan informasi selanjutnya di Instagram @himabsi-unes. Dan jangan lupa pada pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 5 Januari nanti. Karena Suara kalian sangat berharga untuk BSI. Saya Ari Muhammad. Dan saya Larasa Fitri, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.